Waktu malam pertama masuk ke kamar pengantin. Pertamanya ngajak ngobrol, dia udah mulai pegang tangan saya. Dia udah agak sedikit memaksa, tapi saya nangis, saya nggak bisa. Ayo, saya nggak bisa. Ternyata apa yang saya impikan seperti lelaki normal lainnya hilang semua. Tempat kecewa saya. Malam pertama itu, saya dan suami sama sekali nggak melakukan hubungan suami istri. Dia perempuan yang nggak normal, saya pikir gitu. Bapak Ibu itu udah nyiapkan semua rancangannya, nanti baju pengantinnya sama ini. Nanti mau ganti berapa kali, nggak mau ganti, udah nggak usah baju-baju pengantinan juga nggak apa-apa. Terus sampai undangan pun, undangan nggak usah pesan, udah sama temennya Mas Robert aja lah, yang biasa. Juga nggak apa-apa. Terus undangannya juga nggak usah. Bapak marahnya di situ, bapak ini cuma sekali ini kamu anak pertama, nggak punya uang, tapi bapak siapin semuanya, usaha di sana sini, tapi ternyata mana penghargaannya? Itu namanya nggak menghormati orang tua, nggak sopan. Hargai orang tua. Karena saya nggak mau nikah, Pak. Kalau nggak mau nikah, kenapa mau tunangan? Saya mau tunangan biar saya bisa keluar dari rumah ini. Aku mau tunangan, karena aku mau keluar dari rumah ini. Oh itu ya caranya bohongin orang tua ya, udah besar dikuliahin, tapi ternyata hanya untuk bohongin orang tua. Ngedidik kamu dari kecil sampai gede, di sekolahin sampai tinggi, cuma buat bohong sama orang tua. Ya saya bukan bohongin, saya memang mau dulu itu milih sendiri memang. Tapi setelah berapa tahun saya nggak cocok, dia berkali-kali nyakiti saya. Saya diajak masuk ke kosannya, kemudian semua pintu ditutup. Saya saat itu belum punya curiga apa-apa tentang dia kan. Ditarik, tapi tariknya dengan sedikit rewel, saya nggak mau gitu kan, tapi nggak dengan paksaan yang banget, dan saya juga nggak terlalu berontak sekali. Terus di kamar udah dirayu-rayu sedemikian rupa gitu kan, tapi karena dengan rayuannya dia nggak tahu kenapa tiba-tiba yang tadinya nggak mau itu mau gitu kan. Lagi udah mau mulai buka baju, dikagetkan dengan ketukan pintu, akhirnya dibukain. Nah itu yang membuat saya sangat takut sekali, ternyata itu orang kampung di sekitar situ. Mereka marah-marah. Nah saya yang selama ini tuh tentang hal-hal seperti itu nggak suka, paling benci itu, takutnya ya ampun kayak mau dibunuh. Aku, dia calon suamimu, nggak bisa kayak gini. Bapak malu sama calon mertua kamu. Kalau kamu kayak gini, rusak sama keluarga kita. Ya udah, bilang aja nggak usah, Pak. Nggak bisa seperti itu, dasar anak nggak tahu diuntung, langsung dak, langsung pukul, terus pukul lagi, sampai akhirnya saya kesel. Ya udah terusin aja deh, ya bapak yang selalu paling benar, anaknya nggak pernah benar, selalu salah, terusin. Bukannya saya malah diem, malah saya nantangin, karena emang saya benar-benar udah nggak kuat itu kan. Kenapa sampai gede kok terus masih dipukul, dalam hati saya seperti itu. Apa yang dilakukan Elisa terhadap ayahnya adalah bentuk luapan rasa sakit hati dari masa kecilnya. Lah, kayak gini aja nggak bisa kamu. Anaknya bisa kena hajar, kena pukul, tampar. Dan saya nggak mau belajar karena udah capek gitu kan. Salah terus dikerjain, bapak marah. Semakin bapak marah, semakin konsentrasi saya buyar kan. Dasar anak goblok nggak ngerti-ngerti, ini cuma hitungan seperti ini. Sama sekali nggak ngerti. Kalau nangisnya udah lama kan, yang ada kan tersembuhkan. Gitu. Lah seperti itu, bapak nggak mau dengerin. Diem. Nggak bisa, memang kita nggak bisa nahan kan. Itu diseret kamar mandi, dimasukin. Nih biar puas, nangis terus. Benemin lagi. Nah kalau sudah seperti itu, ibu cuma diem. Kalau udah sama bapak diangkat, ini anakmu. Nah baru sama ibu dibawa. Sampai ibu nangis, udah Elis diem, kenapa sih sekarang kayak gini? Saya bilang, lempar aja. Nah langsung sama bapak bener-bener dilempar, dilempar ke saya, tapi saya bisa ngeles, saya nggak bisa ditahan. Ibu lari ke bapak, terus sampai nyembah-nyembah, udah jangan diiniin anakmu habis nanti, udah. Apa kita bisa habis, Pak? Iya, Pak. Terus. Coba, udah, Pak. Ayo, Pak. Aman itu lagi datang, lagi berkunjung semua. Lihat saya seperti itu langsung saya ketarik. Saya nggak mau. Saya ikut-ikutan, biarin berapa lega. Kalau anaknya mati udah baru berhenti loh kan, nggak akan nyakitin anaknya lagi. Bapak kesel, saya ditarik kamar mandi, dijambak. Ini caranya biar kamu nurut. Saya diguyur terus nih.
Emang dengan seperti ini saya akan berhenti? Enggak, terusin aja sampai airnya habis, tenggelamin nggak apa-apa. Dan ibu terus nangis, terus nahan bapak. Udah stop, minta maaf sama bapak, minta maaf. Nggak mau. Paman datang, langsung saya diseret bawa ke kamar. Bapak masih maki-maki saya dan saya masih nantang terus gitu. Seumur hidup saya sampai waktu itu, baru sekali itu saya berani nantangin bapak. Kayaknya saya merasa puas gitu. Rasanya lega orang bisa nantangin orang tua gitu kan ya. Dan pokoknya pengen lupain semuanya yang udah saya simpen lama gitu kan. Pernikahan itu tetap dilangsungkan. Pernikahan dengan keterpaksaan yang tidak didasarkan cinta yang tulus. Suami saya yang di sebelah saya itu tertawa, senyum. Saya merasa senang kau ya, menang kau ya. Kau mau menikmati saya, pikiran saya seperti itu. Kayaknya bentar lagi saya masuk gua singa gitu bayangan saya. Gimana caranya melawan kalau misalnya suami saya minta untuk saya melayani dia. Malam pertama adalah malam yang ditunggu oleh Robert. Namun bagaimana dengan Elisa? Waktu malam pertama masuk ke kamar pengantin, Pertamanya ngajak ngobrol, dia udah pegang tangan saya, dia udah peluk saya, ayo. saya mulai mau melakukan hubungan intim. Saya nggak bisa, ayo saya nggak bisa. Dia udah agak sedikit memaksa. Saya lihat bukan dia, tapi orang-orang yang pernah menyakiti saya. Semua itu berawal dari sebuah pengalaman traumatis di masa kecilnya. Itu kejadiannya setiap liburan. Kalau liburan kan bapak ibu kan dagang gitu kan. Jadi kita dititipin ke rumah nenek. Nah nenek setiap hari harus ke ladang, ke sawah kan. Dia melakukan pelecehan kepada saya setiap hari selama 1 minggu. Saat beranjak dewasa, ia pun kembali harus menerima perlakuan yang sama. Jadi malam kan anak-anak selesai belajar tidur. Teman kantor saya itulah yang datang ke kamar, alasannya mau ngambil kunci sekolah gitu kan. Saya bukain pintu, langsung dia nyerobot masuk, langsung main peluk saya. Kalau bapak nggak mau keluar, saya teriak. Biar anak-anak semuanya satu kamar bisa biar keluar semua. Nah baru dia keluar. Malam pertama itu saya dan suami sama sekali nggak melakukan hubungan suami istri. Ternyata apa yang saya impikan seperti lelaki normal lainnya hilang semua. Kayaknya dia perempuan yang nggak normal, saya pikir gitu. Sang suami pun selalu berusaha membujuk Elisa untuk melakukan hubungan intim. Sampai dia akhirnya mau mohon-mohon, masa sih udah suami istri, udah resmi di hadapan Tuhan sama jemaat, di hadapan semuanya, tapi kok masih belum bisa sih. Laki-laki kalau udah ditolak dia maksa gitu. Nah saat dia maksa, tangan saya itu langsung pukul dia, kaki saya tendang dia gitu, sampai dia sering kesakitan. Sempat jatuh dari ranjang gitu, gara-gara saya didorong-dorong pakai kaki, dia dorong-dorong pakai tangan. Pergi kamu gitu, saya diusir-usir seperti itu. Bukannya hormatin suami kok malah nendang seperti ini. Dosa atau nggak seorang istri nggak mau ngelain suami? Kenapa sih kamu nggak mau ngelain aku? Pokoknya aku nggak mau. Pokoknya saya nggak mau. Dia nggak mau ngasih alasan. Kalau saya nggak mau ya udah saya nggak mau. Sambil melotot-melotot gitu sambil marah-marah. Kalau kamu mau cari wanita lain, sana pergi sana keluar. Saya diusir saya. Saya bukan punya ketakutan suami saya lari dengan wanita lain. Kalau dia memang pengen cari wanita lain silakan. Hati saya sedih, saya diusir, saya sedih sekali. Saya sempat memikirkan untuk melakukan hubungan dengan wanita lain gitu. Karena saya kecewa dengan istri saya. Malam pertama yang dinanti Robert hanyalah tinggal angan belaka. Pernikahan hanyalah keterpaksaan bagi Elisa. Ditambah dengan pelecehan seksual yang pernah ia alami, membuat Elisa dingin terhadap pria yang ia nikahi secara sah. Kita nonton film bareng yuk. Bagus loh filmnya. Dengan berbagai cara, sang suami pun berusaha agar istrinya mau melakukan hubungan intim. Dia pernah ngajak nonton bareng, saya nggak mau. Saya mau nonton sendiri. Beneran tapi ditonton ya? Iya. Nggak lama, cuma berapa menit. Akhirnya saya matiin. Bener-bener saya ngejijik sekali saya lihat film itu. Dan saat suami saya mengajak hubungan suami istri, langsung pikiran saya itu ke film itu. Dan semakin takut, semakin trauma, dan semakin jijik. Geli tau gak? Jijik aku nontonnya. Kadang saya juga lari
nonton film. Kemudian setelah saya nonton, saya melakukan masturbasi dengan cara apapun, saya puaskan nafsu saya sendiri. Namun rasa penasaran dan hasrat terpendam yang tidak terlampiaskan membuat Robert melakukan perbuatan nekat. Saya bertindak kasar sama istri, saya seret gitu. Dia juga melawan gitu. Saya paksa dia, saya peluk dia, saya rangkul dia. Tega banget sih mas, kamu lakukan saya seperti binatang gitu. Menikmati tubuhku ini, nikmatin. Aku ini suamimu, Nek. Mau nikmatin tubuhku ini, nikmatin. Saya nggak layak untuk dicintai, saya hanya layak untuk diinjek-injek. Sampean itu cuma suka sama tubuhku, nggak sayang sama aku sepenuhnya. Nangis sejadi-jadinya dengan air mata itu, jujur saya kalau udah nggak air mata dia, saya udah nggak berani ngapa-ngapain dia lagi. Merasa dirinya tidak dimengerti dan tidak dicintai, Elisa pun terbuai dengan pesona pria lain. Dia bilang bahwa dia simpati sama saya, dia suka sama saya. Saya merasa, oh ada yang memperhatikan saya, ada yang sayang sama saya. Saat saya main ke sana dan istrinya masih kerja belum pulang, dia mengajak saya untuk berhubungan suami istri. Liz, kau mau aku ajarkan bagaimana cara melakukan hubungan suami istri? Saya cari orang yang mengasihi saya, ya dia mengasihi saya terima dia. Tapi saat memang benar-benar akan melakukan hubungan suami istri, dengan tanpa sengaja tangan dan kaki saya langsung menendang dan memukul. Dia lepaskan dan dia bilang, ya udah nggak apa-apa, di sini kamu lagi belajar. Saya berhentinya dan tidak berhubungan lagi dengan dia saat dia bilang bahwa kita saling mencintai, kita saling menyayangi, itu anugerah dari Tuhan. Nah, baru saya sadar, ya memang cinta itu anugerah dari Tuhan, tapi kita punya hubungan itu salah. Masing-masing sudah punya pasangan, itu salah, dan itu sangat berdosa. Hubungan Elisa dengan pria itu pun berakhir. Bawa kita sampai sini. Liz, Pergolakan menyelimuti batinnya di saat Elisa harus menemui mertuanya. Keluarga besar saya, keluarga besarnya dia tanya, kenapa sih kok belum punya anak gitu kan? Kapan mau punya momongan? Udah 4 tahun. Cuman gitu-gitu aja gitu. Disuruh periksa ke dokter, saya nggak mau. Pokoknya segala macam obat-obatan lah suruh minum. Itu adik saya udah hamil. Saya pengen seperti adik bisa punya anak. Tapi gimana caranya punya anak kalau nggak bisa melakukan hubungan? Sang suami saat itu sedang meniti karir di Jakarta. Di sanalah Robert akhirnya mengalami proses perubahan. Saya diajak untuk ikut camp Pria Sejati. Kesempurnaan seorang laki-laki adalah sama dengan kesempurnaan Kristus. Disitulah saya mengalami pemulihan. Saya bertobat dari segala dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan terhadap istri. Dari situlah saya menemukan bagaimana kalau istri itu benar-benar berharga. Saya menulis surat cinta buat istri saya. Dari situ saya menemukan saya benar-benar mencintai istri saya secara penuh. Terus sampai 6 bulan suami saya pindah ke Tangerang, saya nyusul, dan di sini pun, di Tangerang pun kita nggak melakukan hubungan suami istri. Saya lebih mengasihi istri saya lebih memperlakukan istri saya sebagai seorang wanita seutuhnya, meskipun dia tidak mau melayani saya. ya udah nggak apa-apa. Tapi aku akan selalu sabar untuk menunggu kamu sampai bisa. Saya sangat salut, saya nggak bisa dan dia nyadarin, dia mau bantu. Jadi pelan-pelan meskipun enggak pun dia menerima. Cinta dan penerimaan Robert membuat perubahan di hati Elisa. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan udah kasih saya seorang suami, meskipun awalnya saya nggak suka gitu kan. Tapi kalau memang ini udah jodohmu, tapi kenapa saya nggak bisa melayani dia? Tuhan buat saya bisa. Kesabaran Robert membuahkan hasil. Hubungan mereka pun semakin membaik. Elisa pun mulai menerima perlakuan mesra dari Robert meskipun belum seutuhnya. Saya semakin mengasihi dia, akhirnya bisa melakukan hubungan suami istri itu karena kesabaran suami saya. Pas lagi liburan mereka main ke rumah, terus saya bilang, Kak, perut saya sakit, rasanya berat. Mungkin kamu hamil, Riz. Langsung saya suruh kamar mandi. Nih, ya
buat tes gitu kan. Kalau negatif itu saya malu gitu loh. Wah, hamil gitu. Saya dipeluk, saya cuma diem. Kebahagiaan mereka memiliki seorang anak adalah permulaan dari mujizat yang Tuhan berikan. Mujizat lain siap ia terima saat ia menulis sebuah surat yang ia tujukan kepada pembimbingnya. Di surat itu saya menceritakan semua masa lalu saya, kepahitan saya, sakit hati saya. Pokoknya semuanya lengkap saya tulis di situ. Ibu Gembala telepon, nyuruh saya datang, saya diingatkan hati Bapak. Kalau kita mungkin kecewa dengan Bapak di dunia, tapi Bapak di surga itu jauh lebih luar biasa. Dia memperhatikan kita, tahu kebutuhan kita. Di situ baru saya sadar bahwa udahlah, lepaskan kesakit hati dan kepahitan pada orang tua. Kayak diputar kembali kejadian demi kejadian sampai terakhir yang saya mau nikah dipukul Bapak itu kan, itu kejadian terakhir. Nah itu saya diingetin, kayaknya udah diingetin terus. Saat itu altar call, saya maju, terus saya didoakan. Nah pas didoakan itulah saya melepaskan kemarahan saya melepaskan sakit hati saya mengampuni Bapak. Saya katakan bahwa Tuhan, saya mengampuni Bapak, saya mengampuni Bapak. Sepanjang ibadah itu rasanya ini isinya nangis dan bersyukur, ternyata ada Tuhan kok selama ini yang kamu nggak sadar gitu. Saya merasa selama ini saya nggak merasa ada yang mengasihi, merasa nggak ada yang menyayangi. Ibu mewakili keluargamu, ibu minta maaf. Kayaknya udah lewat gitu, udah selesai. Terus saya dipeluk, rasanya langsung ada yang sejuk gitu kan di hati saya. Saya kira juga udah selesai di hati Bapak. Ternyata di luka batin itu diingatkan kembali saya tentang laki-laki yang pernah mau memperkosa saya, tentang suami saya gimana dulu saya benci sama dia, kenapa. Nah itu kayaknya diingetin kembali. Nah di situ saya diajak melepaskan. Saat udah 2 sesi inilah, di situ hati saya benar-benar plong. Dia mulai terbuka, dia minta maaf. Saat saya mengakui dosa-dosa saya, dia nggak marah. Padahal sebenarnya saya siap sih kalau dia marah, dia mau ninggalin rumah gitu kan. Ya silakan, nggak apa-apa, memang itu hakmu gitu kan. Seorang suami dikhianati istrinya, tapi enggak. Dia langsung, ya udah nggak apa-apa, kita doa. Ya udah sepanjang kita doa ya sana nangis terus karena merasa, ya ampun Tuhan, kok bisa sih gitu kan. Kok saya dapat suami yang baik banget gitu kan. Sebenarnya saya nggak layak menerima pengampunannya dia. Dia cerita semuanya, iya saya mau maafkan kamu. Sejak peristiwa itu, Elisa pun melepaskan semua masa lalu buruk yang ia alami. Tuhan pun memulihkan keluarga Robert dan Elisa. Sebelum saya dipulihkan, saya merasa mencari-cari mana sih yang mengerti saya, yang mau memahami saya, yang mengasihi saya. Ternyata yang saya cari itu bukan yang ada di dunia. Saya juga bersyukur karena Tuhan Yesus sudah pulihkan hubungan saya dengan orang tua, khususnya dengan Bapak. Dulu saya berpikir pernikahan hanya untuk memuaskan nafsu aja gitu ya. Ternyata enggak, kita bisa menyayangi istri kita lebih sungguh-sungguh lagi. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, memulihkan hubungan saya dengan istri saya. Saya pengen dilayani, dia mau melayani saya tanpa ada paksaan. Anak dan istri saya, mereka berdua adalah anugerah yang terbesar bagi saya. Saya mengucap syukur sekali damai sejahtera Tuhan sungguh berlimpah-limpah dalam keluarga saya.